Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Retno Wulandari dengan NIM 1906030013. Nah, saya dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Gina Agianti Ispiwal MPD. Sebelum kita mempelajari ragam bahasa lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ragam bahasa itu sendiri. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Nah, seperti topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan, kawan bicara, lalu ada orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi dari ragam bahasa. Yang pertama, mampu menyatukan ragam bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, sebagai speaker Indonesia mampu. Lalu yang ketiga, sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Yang keempat, sebagai simbol identitas nasional. Yang kelima, dapat menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang keenam, sebagai pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Selanjutnya yaitu fungsi dari ragam bahasa sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa resmi, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya. Yang keempat sebagai budaya dan pengembangan alat-alat pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu macam-macam dari ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan didukung oleh situasi pemakaiannya sehingga kemungkinan terjadi pelepasan kalimat. Namun hal ini tidak mengurangi ciri dari kebakuannya. Berikut merupakan ciri-ciri dari ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau lawan berbicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Hanya saja memerlukan intonasi dan bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung secara cepat. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantuan. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik serta intonasi. Selanjutnya yang kedua, ragam bahasa baku tulis. Ragam bahasa baku tulis berbeda dengan ragam bahasa baku lisan. Kalau ragam bahasa baku tulis tidak ditunjang dari kalimat saat situasi pemakaiannya. Namun, harus dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau lawan berbicara. Yang kedua, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak langsung dapat dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah, hanya saja dapat dibantu dengan tanda baca. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaranya. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Pada ragam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik serta bertutur kata sopan
Sekian penjelasan materi ragam bahasa dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.